Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Imanu Pratiwi dengan nomor NIM F11122220101. Perkenalkan, nama saya Salwa Elviana, NIM F11222010003. Perkenalkan, nama saya Maulina Sarkasi dengan NIM F11222010004. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan dengan tema merancang kegiatan bermain pasif dan aktif untuk perkembangan kreativitas. Nah, di sini kita membahas tentang definisi permainan dan media permainan aktif pasif untuk mengembangkan kreativitas anak. Bermain atau dalam bahasa Inggrisnya play merupakan istilah yang digunakan secara bebas, sehingga arti utamanya mungkin hilang. Dan arti yang paling tepat untuk bermain ialah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkan tanpa mempertimbangkan hasil akhirnya. Istilah bermain berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBI dengan kata dasarnya main dan imbuhan ber dan an. Mainan adalah pembuatan sesuatu yang menyenangkan hati dengan menggunakan alat atau tidak. Selanjutnya, pengertian bermain atau main menurut para ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut Piaget. Menurut dia, yaitu bermain ialah tanggapan yang diulang sekedar untuk kesenangan fungsional. Menurut Dian 2010, bermain adalah kegiatan yang sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Menurut Sudjiningrat 1998, bermain adalah suatu unsur yang penting untuk perkembangan anak, baik fisik, emosional, mental, intelektual, kreativitas, dan sosial. Adapun menurut Connie R. Semiawan 2008, yaitu ia mengungkapkan bahwa bermain ialah atau permainan ialah berbagai kegiatan yang sebenarnya dirancang dengan maksud agar anak dapat meningkatkan beberapa kemampuan tertentu berdasarkan pengalaman belajarnya. Selanjutnya, yang pertama, bermain aktif. Secara umum, permainan aktif adalah permainan yang dilakukan oleh si anak secara bebas dan spontanitas. Permainan aktif ini biasanya dilakukan oleh anak-anak sesuai dengan keinginan mereka. Tidak ada aturan tertentu yang membatasi keasikan anak dalam bermain. Ketika anak-anak melakukan permainan ini secara tidak langsung, ia akan melakukan sedikit pembelajaran dengan bereksperimen atau menyelidiki, mencoba, serta mengenal sesuatu hal-hal baru yang menurut mereka menarik untuk diketahui. Kemudian yang kedua, bermain pasif. Permainan pasif adalah permainan yang dilakukan anak secara tidak langsung dengan kegiatan fisik yang berat untuk mendukung pengetahuan bagi anak. Permainan pasif cenderung hanya melibatkan anak dalam kegiatan mikro yang menggunakan fisik secara enteng saja. Namanya juga permainan pasif, maka anak tidak aktif dalam gerak fisiknya. Selanjutnya, yang B, contoh media dan permainan aktif pasif untuk mengembangkan kreativitas. Yang pertama, contoh permainan aktif, yaitu drama, bermain alat musik, mengoleksi barang kesukaannya, dan berolahraga. Kemudian yang kedua, contoh permainan pasif, membaca, mendengarkan dongeng cerita, mendengarkan musik dan lagu, dan menonton televisi edukatif. Oke, langkah-langkah atau teknik dalam membuat media dan permainan aktif pasif untuk pengembangan kreativitas. A.
cara membuat media permainan aktif, yaitu permainan mini drum kaleng. Jika kita sebagai pendidik di taman kanak-kanak mempunyai beberapa kaleng bekas seperti kaleng sarden, susu, buah kaleng, atau kaleng lainnya, jangan langsung dibuang ya, karena kita bisa membuat instrumen drum mini dengan balon dan beberapa pita. Nah, berikut ini adalah cara dalam membuat mini drum dari kaleng. Cara membuatnya: pertama, cuci dan keringkan kaleng, lalu lepaskan labelnya. Nah, sekarang kita hias kaleng dengan cat sesuka anak. Di sini, guru bisa menambahkan beberapa pita atau tali zigzag atau glitter untuk memberikan kilauan ekstra pada mini drum kaleng. Selanjutnya, biarkan cat hingga benar-benar kering. Kedua, potong balon dengan gunting. Potong bagi 2 balon atau lebih dekat ke atas, bukan bagian mulut balon, karena bagian atas balon lebih mudah renggang dan bisa menutup seluruh permukaan kaleng. Lalu renggangkan balon di atas kaleng. Guru perlu merenggangkannya setipis mungkin untuk mendapatkan suara drum terbaik. Kemudian, beri selotip atau lem agar balon tetap menempel di kaleng. Dengan lem, tambahkan pita ke pinggir balon untuk menghias serta membantu merekatkan balon pada tempatnya. Sekarang, siapkan beberapa stick drum. Guru bisa menggunakan pensil, kuas cat, atau sumpit untuk dibuat seperti stick drum. Selain bagian tengah, sisi kaleng juga dapat mengeluarkan suara yang nyaring. Beberapa kaleng yang memiliki sisi bergaris juga dapat mengeluarkan suara jika digosokkan dengan sticknya. Nah, itulah langkah-langkah dalam membuat permainan aktif, yaitu permainan mini drum kaleng. Selanjutnya, B. Langkah membuat media permainan pasif, yaitu tentang cerita dongeng. Cara membuat: pertama, temukan ide. Nah, kunci dalam mendapatkan ide tulisan adalah gairah dalam menulis. Semakin bergairah seseorang dalam menulis, maka semakin mudah ia menemukan ide. Segala hal yang ia lihat dan ia dengar, segala pikiran yang melintas di otak atau perasaan yang terbesit di dalam hati dapat menjadi sebuah ide tulisan. Sebaliknya, dengan orang yang tidak memiliki gairah menulis seperti para siswa yang terpaksa menulis karena tugas dari guru bahasa Indonesianya, atau seseorang anak yang ingin ikut-ikutan menulis hanya karena temannya yang menjadi populer dan banyak uang lantaran menulis, nah itu menjadi sangat susah dalam menemukan ide. Selanjutnya, kedua, kumpulkan bahan. Setelah ide cerita ditemukan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bahan-bahan cerita yang berhubungan dengan apa yang akan dituliskan. Contohnya, jika seseorang ingin menulis cerita tentang kisah ikan pari yang mati karena keserakahan, maka kumpulkan sebanyak-banyaknya data tentang ikan pari, seperti apa tampilan fisiknya, di mana habitatnya, binatang apa saja yang sering berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan ikan tersebut, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ketiga, susun kerangka cerita. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih.